Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan dia sayang sekali sama kamu. Temenmu yang lebih kurang ajar kok selamat sehat-sehat saja. Kamu yang baik kok malah sakit. Kamu yang jujur kok nilaimu malah anjlok. Temenmu yang nyontek tiap hari gak pernah masuk malah dapet A. Itu kan sakitnya di sini itu. Apa Tuhan gak ngerti? Apa cuek? Kok tega sekali Tuhan sama dirimu? Katanya dia penyayang. Dan itu kan kontradiksi sama sifatnya. Apa Tuhan gak tahu ya? Lu katanya dia maha tahu. Apa Tuhan gak bisa bikin saya bahagia terus lulus kumlot? Ya terlalu bisa, wong dia maha kuasa. Apa Tuhan gak sayang aku ya? Nggak mungkin, dia maha penyayang kok. Tapi buktinya aku kok sakit kayak gini. Itu problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dari definisi dulu ya. Ya dari kata-kata theos dan dike bahasa Yunani. Kalau theos Tuhan, dike itu sebenarnya keadilan. Jadi itu studi filosofis, intinya yang bahas keadilan Tuhan sebenarnya. Yang punya istilah pertama itu Leibniz, Gottfried von Leibniz. Nanti di bukunya yang judulnya juga Theodicee. Isinya buku itu apa? Kalau bahasa ringkasnya pembenaran Tuhan. Pembenaran Tuhan itu berarti akal yang bekerja untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Kalau bahasa kerennya sekarang justifikasi. Kenapa harus dijustifikasi? Karena mulai banyak orang mengkritik keimanan. Sementara orang beragama sendiri juga mulai cerewet, tanya-tanya tentang keimanannya. Maka butuh justifikasi tentang adanya Tuhan. Jadi secara konotatif Theodicee berarti bisa kamu artikan pembenaran Tuhan, pembenaran Allah. Bukan kebenaran ya. Kalau kebenaran pada dirinya sendiri. Kalau pembenaran berarti ada upaya untuk bisa jadi itu tidak benar, tapi dicarikan dalil biar jadi benar. Nah itu istilah juga menentukan. Pokoknya kalau main logika itu hati-hati. Misalnya temanmu ngomong, kamu bilang oke, aku benarkan pendapatmu. Itu berarti janjane pendapatmu tidak benar. Cuma begitu ngomong aku benarkan, berarti wis tak anggap benar lah. Itu kamu boleh bantah lagi lah, kok kamu benarkan lah, kamu setuju apa enggak? Dibenarkan itu berarti sebenarnya dia enggak, nganggapnya enggak benar, tapi ya wis lah tak anggap benar. Cuma kamu nggak jeli kalau ada orang ngomong. Yang ngomong juga sebenarnya ya nggak ngerti dengan kalimatnya. Jadi apalagi orang Pusmo hari ini kan sangat care dengan yang namanya bahasa. Setiap unit bahasa itu punya pengertian. Ada sintagmatik, paradigmatik itu. Pada saatnya kita akan ada sesi tentang filsafat bahasa. Cuma siap-siap juga. Kalau itu siap-siap rumitnya. Oke, itu pembenaran. Jadi Leibniz ini filsafat barat eranya Voltaire. Pokoknya senengannya berpolemik, debat sama Voltaire. Voltaire ini kan filsafat cengengesan, sakarepe dhewe. Sementara dia ini filsafat lurus, religius, Kristen. Tiap hari kerjaannya debat sama si Voltaire ini. Ahli matematika juga. Bahkan beberapa teorinya mendahului Newton. Meskipun dibantah oleh Newton, saya juga punya teori itu, cuma bukunya belum tak keluarin aja. Bantahnya Newton gitu. Jadi kalau kamu ada temanmu nulis apa ya kamu bisa bilang, oh itu persis seperti yang tak pikir kemarin, tapi belum tak tulis aja. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, hubungannya apa sih
problem kejahatan dengan membenarkan Tuhan. Karena ketika kita ingin membahas Tuhan, ada problem akut, yaitu apa? Problem of evil. Problem kejahatan, problem bencana, problem kekacauan, problem pokoknya yang jelek-jelek di dunia ini. Bagi kita kan Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Padahal di dunia ini banyak sekali penderitaan, baik karena moralitas, begal, perkosaan, pembunuhan, demo anarkis, ngambilin akuanya, teh botolnya orang dagang pinggir-pinggir jalan, itu kan penderitaan. Atau bencana alam di Nepal, Rohingya, macam-macam banyak, itu kan penderitaan. Katanya Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Kalau Dia Maha tahu, pasti tahu kalau kita menderita. Kalau Dia Maha kuasa, pasti bisa mudah sekali menghentikan biar penderitaan itu tidak jadi penderitaan. Kalau Dia Maha penyayang, pasti Dia tidak ingin kita menderita. Tapi buktinya, lah kok ada penderitaan itu. Maumu sih nggak sakit, lah kok kamu sakit? Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan Dia sayang sekali sama kamu. Temenmu yang lebih kurang ajar kok selamat sehat-sehat saja. Kamu yang baik kok malah sakit. Kamu yang jujur kok nilaimu malah anjlok. Temenmu yang nyontek tiap hari nggak pernah masuk malah dapat A. Itu kan sakitnya di sini itu. Apa Tuhan tidak ngerti? Apa cuek? Kok tega sekali Tuhan sama dirimu? Katanya Dia penyayang. Dan itu kan kontradiksi sama sifatnya. Apa Tuhan nggak tahu ya? Lo katanya Dia Maha tahu. Apa Tuhan nggak bisa bikin saya bahagia terus lulus kumlot? Yo terlalu bisa, wong Dia Maha kuasa. Apa Tuhan nggak sayang aku ya? Nggak mungkin, Dia Maha penyayang kok. Tapi buktinya aku kok sakit kayak gini. Itu problem kejahatan, problem teodisi. Apa salahnya orang-orang Nepal itu? Dia orang baik-baik, tidak terlibat perang, hidupnya di puncak gunung, tidak ikut ISIS, tidak ikut politik neko-neko. Tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. Itu kalau mereka boleh protes, salahku apa? Mbok sana daerah-daerah Suriah, apa daerah-daerah Irak sana yang dikasih gempa yang dahsyat, kok malah sini tidak terduga-duga. Itu problem penderitaan. Nah itu kalau bagi orang-orang kemarin agnostik ateis, itu kesimpulannya simpel. Yo, berarti Tuhan tidak ada. Atau kalau memang Tuhan dianggap masih ada, Dia tidak punya sifat-sifat itu. Tapi kalau tidak punya sifat-sifat itu, yo apa ya layak kita sebut Tuhan? Masa Tuhan tidak maha kuasa? Itu jangan-jangan sama aja kayak kita. Masa Tuhan nggak maha tahu? Masa Tuhan nggak maha penyayang? Berarti Dia bukan Tuhan. Itu kan problem logik yang luar biasa. Itulah nanti yang disebut teodisi, berhadapan dengan problem of evil. Inspirasinya dari filosof Helenisme yang namanya Epikuros. Katanya Epikuros, ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia teodisi. Is God willing to prevent evil but not able? Then He is not omnipotent. Is He able but not willing? Then He is malevolent. Is He both able and willing? Then when come evil? Is He neither able nor willing? Then why call Him God? Katanya Epikuros, apakah Tuhan itu pengen mencegah biar nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan di dunia ini, tapi Dia nggak bisa? Oh, berarti Dia nggak maha kuasa. Ataukah is He able but not willing? Ataukah Dia bisa tapi nggak mau? Nah, berarti Dia nggak maha baik. Tuhan itu kan harus maha baik. Ataukah Dia mampu dan mau, tapi kok masih banyak penderitaan, masih banyak kejahatan di dunia ini?
Ataukah dia tidak mampu dan tidak mau? Lah ngapain terus kita jadikan dia Tuhan? Apa itu pertanyaannya? Ya kan? Epikuros, jangan salah, Epikuros ini salah satu tokoh yang punya madhab etik besar yang banyak diwarisi orang hari ini, yang disebut dengan hedonisme. Cuma hedonismenya nggak sematerial hari ini. Jadi katanya Epikuros, ya hidup itu tujuannya cuma satu, nyari kenikmatan, nyari enak. Nggak ada orang yang nggak nyari enak. Kalian bermoral pun sebenarnya nyari enak kan, nyari nyaman. Entah nyaman hidup dengan orang lain, nggak ada orang. Munafik orang yang bilang bahwa saya nggak nyari enak Pak, saya nyari susah. Orang bodoh yang bilang gitu. Pasti nyari enak. Melakukan apapun itu tujuannya nyari enak. Hanya saja nanti dia punya teori level-levelnya enak. Ada enak jasmani, ada enak rohani, ada enak spiritual. Jadi ada hierarkinya. Dan kadang-kadang orang mengorbankan enak jasmani demi enak rohani. Kenapa? Karena enak rohani ini lebih tinggi nilainya daripada enak jasmani. Kamu rela dijiwiti pacarmu karena ada enak rohaninya. Fisiknya sakit tapi kan batinnya seneng. Nah itu iyalah, ya enggak apa-apa, yang jomblo dibayangkan aja. Ya piye nek ya dikatake nek ora duwe itu sejenis penderitaan. Ya, kamu gugatlah Tuhan. Ini janjane sampean ada apa ndak, wong nyelain punya pasangan, aku kok dibiarin sendiri. Jangan-jangan waktu dulu dipasang-pasangkan kamu ketelesut. Berarti Tuhan gak maha tahu berarti. Kalau sudah gitu di dunia ini mumpung sendirian, mbok yo dicariin pasangan. Kalau gak bisa berarti Tuhan gak maha kuasa dong. Kalau gak bisa dua-duanya, lah ngapain tak jadiin Tuhan? Ganti aja yang bisa. Nah, itu protesnya Epikuros. Dan ini sebenarnya nanti yang dijadikan inspirasi oleh para filosof abad tengah untuk menggagas teodisinya. Saya mungkin masih belum masuk ke Islam ya. Di Islam juga banyak yang bahas ini. Perdebatan paling dahsyat kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kan nanti ada hubung. Kalau Asy'ariyah jawabannya simpel, suka-suka Tuhan dong. Tuhan kan mau ngapain aja, emangnya kita bisa komplain. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya enggak lah, Tuhan itu mesti adil, tenang aja. Kelihatannya aja nggak adil, kelihatannya aja agak kejam-kejam dikit, tapi sebenarnya enggak. Kita aja yang nggak paham. Tuhan pasti adil dan Tuhan. Nah, itu jawabannya Mu'tazilah. Agak apologis, tapi sebenarnya dua-duanya pengen tauhid. Cuma pada saatnya kalau kita kembali ke timur, ketemu ke Islam, kita akan ketemu dengan teologi filosofis di Islam. Philosophy of Kalam. Nanti ada babnya sendiri. Hari ini kita lihat yang umum dulu di barat. Jadi inspirasinya ini dari Epikuros. Evil, kejahatan, ada dua jenis. Ini umum di mana-mana disebut, ada malum morale dan malum fisikum. Yang satu keburukan moral, misalnya ya keburukan moral itu bisa pada orangnya, bisa pada perbuatannya. Pada orangnya berarti orangnya yang memang mau melakukan perbuatan jahat, ada yang pada perbuatannya. Meskipun orangnya nggak mau, kalau melakukan itu jadi jahat. Ya kan? Kadang-kadang perbuatan itu baik tapi di luar konteks, tidak pada tempatnya, ya dia jadi jahat. Itu orangnya. Ngiris misalnya, kamu ngiris buah itu kebaikan. Aktivitas ngiris itu kan netral. Tapi kalau kamu ngiris telinganya temanmu, itu kejahatan. Itu kan berarti tidak pada perbuatannya, tapi pada orangnya. Orangnya mau melakukan itu. Dan juga tergantung konteksnya. Jadi mukul sama mukul itu ya bisa konteksnya beda-beda. Kalau
Pac-Man kemarin tinju itu kan mukul, tapi kan nggak ditangkap polisi karena bukan kejahatan. Itu tinju pertunjukan dianggap olahraga. Tapi kalau kamu mukuli temenmu yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu tinjui, loh kamu bisa penganiayaan. Itu orangnya. Tapi ada juga mungkin orangnya nggak mau, tapi perbuatan itu pada dirinya sendiri jahat. Misalnya kejam, males, nggak adil. Itu kamu nggak bisa alasan, saya nggak pingin kok Pak, nggak males itu Pak, cuma yo berangkat telat, terus aja podo wae. Bangun telat, sholat telat, pokoknya apa aja telat. Itu namanya males. Kamu mau nggak mau, karena kamu melakukan perbuatan itu, berarti itu jahat. Kejam misalnya. Orang melakukan perbuatan kejam, dia niat apa nggak niat, tetap perbuatannya jahat. Konteksnya diganti-ganti pun tetap jahat kalau kejam. Tidak adil juga begitu. Dalam konteks apapun, kalau kamu nggak adil ya nggak boleh. Nah itu pada dirinya sendiri jahat. Ada yang seolah-olah jahat tapi konteksnya ganti bisa nggak jahat. Kadang-kadang bohong. Itu kontekstual. Ada di level tertentu harus bohong untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dia tidak jelek dalam dirinya sendiri tapi nunggu. Tapi kalau kejam itu konteksnya diganti-ganti pun tetap kamu jangan kejam. Nah itu pada perbuatannya, pada orangnya. Ada keburukan fisik, bencana, kerusakan. Kalau ini di luar kontrolnya manusia, meskipun manusia bisa mempengaruhi lahirnya, itu biasanya keburukan fisik. Kalau fisik kan kamu tidak ikut ngontrol. Kulitmu hitam misalnya, itu bukan bencana. Itu sudah takdirnya dari sana. Kamu nggak perlu jongkir balik merasa itu kejahatan. Ya, jadi itu biasa sudah. Memang kulit hitam, Pak rambutku kok keriting Pak, saya pinginnya lurus, kok bisa gini, Allah ini tega sekali. Nah, enggak harus begitu. Jadi itu tidak dalam kontrolmu, maka tidak salah. Kalau dalam ilmu nanti belajar filsafat etika kemarin kan ada kholq sama khuluk. Kalau khuluk dalam kontrol kita, moralitas. Tapi kalau kholq itu ciptaan dari Allah. Orang tidak bisa disalahkan urusan kholq. Tapi kalau urusan khuluk, orang bisa disalah-salahkan. Moralitas jelek, salahmu. Tapi kalau wajahmu jelek, bukan salahmu. Tidak apa-apa, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah. Mohon maaf Pak, hidung saya pesek Pak. Tidak apa-apa. Bukan salahmu hidungmu pesek, nasibmu tapi. Lolah ya kan. Ya bukan salahmu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Tidak apa-apa. Cuma ya nasibmu diterima aja. Oke. Catatan pertama sebelum masuk ke logika yang agak dalam, problem kejahatan ini jadi masalah besar di agama-agama monoteis, khususnya agama tiga besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nulisnya Kristen gitu, bahasa Jawa itu Kristen macamnya. Jadi kalau I kan Kristen, ini kan biasanya kita macamnya Kristen gitu kan. Jadi tidak apa-apa, fasih. Ya, jadi kenapa? Karena Tuhannya cuma satu. Jadi problem. Jadi tiga besar monoteis itu kan yang bikin rusak dunia itu. Islam, Kristen, Yahudi. Gegeran terus. Kalau yang tidak monoteis, yang dualis kayak agama Zoroaster atau yang politeis kayak Hindu kemarin yang banyak dewanya, lebih simpel. Kalau Zoroaster itu ya kalau tanya, ini Tuhan penyiksa, banyak penderitaan. Oh itu Tuhan yang satunya. Jadi Tuhan ada dua, satu ngurusi yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang lancar-lancar. Ini Tuhan bagian yang jelek-jelek. Jadi bagi-bagi tugas, jangan salahkan Tuhan yang ini. Sudah ada pembagian tugasnya. Jadi enak. Politeis apa lagi? Di setiap hal ada dewanya, ada lebih simpel, jawabannya lebih enak. Oh itu dewa ini yang salah, oh itu dewa ini yang salah. Kalau kamu marah ganti aja nyembah yang ini.
ada gantinya. Nah, kalau Zoroaster juga gitu. Meskipun di Zoroaster nanti akhir zaman kan ada Ahura Mazda sama Ahriman itu kan. Ahriman yang dewa Tuhan jahat, Ahura Mazda yang bagus. Nanti Ahriman akhirnya kalah. Tapi dua-duanya entitas ketuhanan, kedewaan. Jadi enak. Aduh, aku kok sakit-sakitan ya. Ini kerjaannya Ahriman. Wah, aku hidupku kok bahagia. Wah, ini Ahura Mazda sayang padaku. Punya dua enak. Kalau kamu kan susah. Tuhannya cuma satu. Jadi waktu seneng-seneng, alhamdulillah. Waktu sumpek, alhamdulillah. Tuhannya sama. Ini ngasih aku seneng, ngasih aku susah. Kan kamu bingung. Nah, itu problemnya monoteis. Problem kedua monoteis itu Tuhannya biasanya pencemburu luar biasa. Jadi ya nggak mau dimadu sama sekali. Dosa apapun boleh kecuali dimadu. Jadi bagi yang nggak mau dimadu, argumennya gampang. Saya manut Allah. Allah itu nggak mau sama sekali. Kamu boleh dosa kayak apa aja kan masih diampuni kecuali dimadu. Di Yahudi, di Kristen juga begitu. Jadi Tuhannya sangat pencemburu. Kurang pluralis sedikit. Iya. Oke, itu kritiknya orang Barat itu biasanya. Tuhannya orang monoteis. Dan terbukti kan, akhirnya cara mikirnya tiga agama ini kan yang paling sering benturan. Agak susah berpikir cair karena salah menafsirkan itu tadi. Tapi yang jelas problem kejahatan problem di kita, karena kita termasuk anggota salah satu dari tiga besar ini. Ya saya tidak tahu juaranya sekarang yang mana tiga besar ini. Ya kan, lo itu ganti-ganti kalau dalam peradaban ini kan. Hari ini mau anggap kalau dari segi jumlah menang Kristen, tapi dari segi menguasai peradaban implisit menang Yahudi sebenarnya bagi kamu. Tapi dari segi menonjol populer itu Islam. Tiap hari jadi berita. Oh itu kan lumayan terkenal, populer. Agama paling populer di dunia karena tidak ada TV yang nggak ngomong tentang Islam. Terpaksa ngomong setiap minggu. Entah itu ISIS yang bantai orang, entah itu selalu jadi berita. Jadi pertandingan nanti juaranya siapa tidak tahu kita. Tiga agama monoteis yang berhadapan dengan problem kejahatan. Oke, kalau ini Leibniz orang baik, tapi agak dogmatis cara berpikirnya, karena dia agak pendeta. Yang pertama katanya Leibniz, karena dia orang beriman, cara berpikirnya Tuhan itu pasti bijaksana, maha kuasa, dan maha baik. Kenapa kok di dunia ini banyak kerusakan? Banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang sumpek. Karena dunia nggak boleh sempurna. Satu-satunya yang boleh sempurna hanya Allah, katanya Leibniz. Kalau hidupmu sempurna, enak, terus nyaman, terus itu bukan dunia, sudah ganti alam, sudah di surga. Ya wajarnya di dunia ini ada yang nggak enak, ada yang sumpek, ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan. Itulah dunia, serba tidak sempurna. Meskipun demikian, katanya Leibniz, memang karakternya dunia begitu. Tapi bukan berarti kok Allah jahat terus memang menciptakan dunia yang ada kejahatan. Dunia kayak ginilah dunia yang paling mungkin, yang paling baik. Diubah sedikit ndak layak lagi. Misalnya di model jahat semua, kayak dunianya setan juga ndak layak untuk manusia. Dinaikkan dikit kayak dunianya malaikat juga ndak layak. Ya wis kayak gini nih yang pas. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu argumennya Leibniz. Terus katanya Leibniz, jangan khawatir. Meskipun ada kejahatan, meskipun ada penyakit, ada bencana, itu sebenarnya ada alasannya. Kalau dilihat secara utuh nanti ada dasarnya. Allah itu nggak tiba-tiba aja ngasih kayak gitu.
Tuhan itu enggak kok mentang-mentang pokoknya kamu dilupakan terus dikasih bencana, tiba-tiba kamu dikasih sakit. Enggak, semua ada alasannya. Kalau bahasanya penceramah hari ini ada hikmahnya. Tenang aja, kamu dapat sumpek terus ada hikmahnya. Kamu kok jomblo terus sampai hari ini ada hikmahnya. Dengan kamu enggak punya pacar, mungkin tesismu, skripsimu cepat selesai. Kok enggak punya pacar, tesisnya enggak selesai, ya mungkin ibadahmu bisa semakin kusuk, semakin panjang. Kok enggak juga, ya mungkin hikmahnya ambillah pelajaran, besok nasihati anakmu biar enggak kayak kamu. Loh, lah kayak loh, itu kan hikmah juga. Lumayan kan kamu dapat pelajaran, besok nasihatnya sesuk ojo kaya bapak, kan gitu. Loh, itu ilmu juga kan itu. Jadi ada orang kayak aku ini ya, sok dinasihati anaknya, kan gitu. Itu juga jenis hikmah. Jadi kayak gitu. Makanya katanya Leibniz, loh kalau kita ngerti alasannya Tuhan dengan ngasih yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, oh kita akan ngerti bahwa semuanya ternyata baik. Tidak ada kejelekan itu. Sakit itu baik, bencana itu baik. Siapa menjamin hidup di sini lebih baik daripada hidup setelah mati? Kan nggak ada yang jamin, katanya Leibniz. Jadi jangan divonis dulu bahwa Tuhan jahat. Wong kita nggak ngerti alasannya. Nah itu argumennya Leibniz. Nanti bantahannya banyak di belakang, tapi kita pahami ini dulu. Jadi kalau di Leibniz pointersnya ada 3. Yang pertama, dunia ini memang tidak sempurna, biar nggak menyaingi Tuhan. Harus ada kurangnya, ada jeleknya. Yang kedua, yang kita anggap kejahatan itu belum pasti kejahatan, pasti ada alasannya. Kalau kita ngerti alasannya, ngerti hikmahnya semua, maka tidak ada barang jelek di dunia ini. Semuanya baik, semuanya bisa diambil hikmahnya. Nanti kita lihat bantahan argumen kayak gini. Tapi yang jelas itu yang ada di bukunya Leibniz yang awal. Leibniz nanti dibantah oleh David Hume. Kalau David Hume, enggak lah. Itu kan model Leibniz itu dogmatis. Keimanan aja bahwa Allah maha baik, terus diasumsikan berarti Allah juga pasti punya dasar baik, punya argumen baik. Jadi seolah-olah logis, tapi sebenarnya akhirnya tidak logis, itu dogmatis. Jawabannya kurang logis. Katanya David Hume, ya memang kontras antara problem kejahatan dengan sifat-sifat Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa, maha tahu. Alternatifnya, kita buang sifat-sifat Tuhan itu, atau kita nggak mengakui Tuhan. Itu aja. Tapi akhirnya sama. Kalau kita buang sifat-sifat itu, berarti tidak layak dia jadi Tuhan. Ujungnya sama, berarti Tuhan itu tidak ada. Itu David Hume. David Hume ini terkenal nanti dengan teologi natural. Dia merumuskan konsep-konsep teologi yang berdasarkan akal murni. Jadi Tuhan yang seharusnya menurut akal itu sifatnya harus ini. Terus pokoknya gitu, namanya teologi natural. Mungkin nanti kita ada khusus tentang teologi natural. Beberapa filosof membahas teologi natural. Jadi kebertuhanan hanya pakai akal saja. Immanuel Kant juga nulis satu buku yang judulnya Religion Within the Limit of Reason Alone. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi agama dalam batas-batas akal saja. Jadi kalau dogmanya dibuang, isu-isu agama itu dibahas pakai akal saja. Kira-kira kayak gimana ya? Sebenarnya teodisi ini juga begitu kan. Dogmanya dibuang, kita pakai akal saja. Sejago mana sih akal itu? Nah, David Hume melakukan itu, Immanuel Kant dan beberapa filosof yang lain juga melakukan itu. Jadi intinya kalau David Hume simple.
Sudahlah, karena dunia ini penuh kejahatan, berarti ya ateis saja. Tidak usah mikir terlalu panjang. Nanti cuma dibulut-bulutkan, hasilnya ya tetap nanti mengarah ke ateis, katanya David Hume. Karena memang kejahatan Tuhan dengan kejahatan di alam semesta ini dengan keberadaannya Tuhan itu kontradiksi. Oke, itu David Hume. Ada lagi Thomas Aquinas. Kalau Thomas Aquinas ini pendeta. Jadi dia pro adanya Tuhan. Katanya Thomas Aquinas, ndak selalu adanya kejahatan itu membawa kesimpulan tidak adanya Tuhan. Alasannya Thomas Aquinas apa? Yang pertama, konsep kebaikan Tuhan. Jadi kita akan meyakini Tuhan maha baik. Kebaikan Tuhan itu kayak gimana sih? Kuncinya di situ, katanya Thomas Aquinas. Kita memahami kebaikan itu kan versi manusia. Versi Allah mungkin beda. Kita melihatnya kan pakai kacamata kita. Bahkan versi hewan itu mungkin bagi kita tidak baik, tapi bagi hewan itu baik. Kemarin saya lihat TV itu ada binatang-binatang yang kalau habis kawin, cowoknya langsung dibunuh. Misalnya belalang. Belalang itu nyari laki-laki, begitu dia dapat laki-laki, kawin, begitu selesai kawin, cowoknya langsung dibunuh. Dan cowoknya sudah siap untuk dibunuh setelah kawin. Loh, itu bagi kita kan, kejahatan itu. Tapi versinya belalang ya kayak gitu, itu yang natural, yang sunatullah, yang baik. Jadi habis gitu-gitu terus dibunuh. Ya kan, bagi kita misalnya binatang bebek misalnya ganti-ganti pasangan sak kapoke kan jelek. Apa itu? Tidak setia pada pasangannya misalnya. Kamu marah-marah sama bebek. Loh, itu kan pakai logikamu, sesuai dengan logikanya bebek. Itu sah dia gonta-ganti pasangan. Jadi kalau ada orang marah-marah sama seks bebas, nah, jawaban simpelnya, loh, itu pakai logika manusia. Kalau pakai logika bebek, tidak apa-apa. Ya kan? Ini versi bebek loh ini. Katanya Thomas Aquinas, itu yang terjadi dengan teodisi. Kita memahaminya versi manusia. Kebaikan versi Tuhan tidak harus sama dengan kebaikan versi manusia. Jadi bagus, baik, indah versi kita itu mungkin tidak selalu sejalan dengan bagus, baik, indah versinya Tuhan. Misalnya Tuhan bikin puasalah mulai pagi sampai maghrib, itu mungkin kita tidak logis Tuhan itu. Kalau memang sayang sama kita, harusnya puasanya itu mulai maghrib sampai pagi. Itu kan lebih kusuk kita puasanya. Tidak mikir macem-macem, tidak aneh-aneh, tidak lihat TV sambil nunggu buka puasa, nggak mana. Tapi puasanya lebih lancar. Nah, itu kan versi kita. Tuhan kan punya versi sendiri, punya kebaikan sendiri yang dituju. Jangan nyuruh kita puasa dari pagi sampai maghrib. Sholat juga begitu kan. Sholat 5 waktu subuh. Subuh itu Pak pagi-pagi kalau sambil ngantuk, itu tidak khusyuk Pak. Makanya saya selalu tak lebih dikit. Loh, itulah baik versimu. Allah punya versi sendiri. Subuhnya jam 7. Loh, ini yang lebih rasional Pak. Lelak karepmu itu, katanya Thomas Aquinas. Nah ya, jadi kalau argumennya Thomas Aquinas, enggak, Tuhan tetap baik, cuma beda perspektif saja. Yang argumen-argumen simple. Ada 2 teori besar dalam teodisi. Yang pertama Agustinus, yang kedua Irenaeus. Dua-duanya tokoh skolastik
tokoh besar dalam agama Kristen yang awalnya filosof. Agustinus ini banyak terpengaruh Manikeanisme Iran, nanti pikiran-pikirannya, juga Neoplatonisme. Neoplatonisme ini standar pijakan orang-orang Helenis, termasuk orang-orang skolastik. Dia menginspirasi hampir semua pemikiran abad tengah, termasuk di Islam. Neoplatonisme. Nah, teodisinya Agustinus dan Irenaeus. Kita lihat dulu teodisinya Agustinus. Asal-usul kejahatan, itu teori pertama. Katanya Agustinus, Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan membuat dunia ini juga sempurna. Kalau Tuhan sempurna, dunia ini sempurna, lah kok ada kejahatan, ada kekacauan, ada penyakit, ada bencana. Itu penyimpangan, deviasi. Itu apa? Penyelewengan. Sudah tidak asli lagi. Sudah dikacaukan sendiri oleh manusia. Jadi alam ini sudah sempurna, manusia juga sempurna. Cuma manusia dikasih kebebasan dan alam ini terus jadi rusak. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Kerusakan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Tapi dunia yang sempurna dikacaukan oleh manusia. Lah kalau tsunami, lah kalau gempa bumi sama. Itu tingkah polanya manusia yang mengacaukan keseimbangan alam. Karena itu bukan salah Tuhan. Jadi Tuhan jangan disalahkan, itu salahmu sendiri. Kalau kamu pilek, itu karena kamu nekat hujan-hujan. Kalau kamu jomblo, itu karena salahmu sendiri, gak proaktif. Jangan salahkan Tuhan. Kamu dideketi juga malu-malu, gak berani ngomong langsung. Yang disalahkan kok Tuhan. Itu salahmu dewe. Jadi kamu yang bikin kacau, sudah diciptain jodoh, jodohnya datang malah lari. Lah kapan ketemunya? Gitu kamu marah-marah sama Tuhan. Kamu sudah dikasih sungai bagus-bagus, enak-enak, buang sampah di situ terus banjir. Banjirnya datang, yang disalahkan Tuhan. Kok cuma kita yang dikasih banjir? Ya memang cuma kamu yang buang sampah di kali. Iya kan? Kamu sakit paru-paru, Tuhan kok saya dikasih kayak gini? Ya salahmu dewe, kamu ngerokok, temenmu ndak. Ya kan? Tuhan, macam-macam lah. Itu semua yang kamu lakukan ya buahnya kamu nikmati sendiri. Itu hasil pilihanmu sendiri. Oke, tubuhmu gatel-gatel nyalahke Tuhan. Salah dewe ratus. Oke, asal-usul kejahatan seperti itu. Oleh karena itu, kejahatan bukan perbuatan Allah. Malah kalau katanya Agustinus, itu perbuatan manusia. Dan ada sebagian malaikat yang balelo. Nah, ada kan? Kalau Kristen juga percaya ada malaikat balelo. Di Islam kan ada cerita malaikat balelo. Malaikat yang namanya Harut sama Marut. Itu kan malaikat yang balelo. Mungkin bosen jadi malaikat ah. Kalau di film-film barat kan ada malaikat yang jatuh cinta sama cewek, terus wah milih jadi manusia aja. Begitu jadi manusia ceweknya mati. Kan ada itu film apa itu. Nah, itu kejahatan. Yang mungkin melakukan kejahatan jadi bukan Allah. Jadi Allah gak ikut-ikut. Dan dunia ini memang sangat mungkin lahir kejahatan. Kenapa? Karena Allah ngasih sunatullah dan ngasih manusia kebebasan. Dan pilihan terserah manusia. Kalau Allah, dia sempurna, gak mungkin berubah. Kalau makhluk termasuk manusia, dia bisa berubah dan bisa salah. Itulah sumbernya kesalahan. Itu kemungkinan kejahatan. Teori kedua, Agustinus.
Teori ketiga, nah ini, loh, kalau gempa Pak, gimana manusia bikin gempa Pak? Loh, kadang-kadang ada yang memang model gempa, model tiba-tiba gunung meletus. Itu kadang-kadang Allah memang sengaja bikin itu untuk menghukum. Sudah capek lihat gayamu yang kayak gitu, terus sudahlah dikasih gunung meletus, sudahlah dikasih gempa. Kadang-kadang Allah intervensi seperti itu karena pokalnya manusia sendiri. Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk kejahatan. Jadi yang jelek-jelek itu dari manusia, Allah tidak ikut-ikut, tapi kadang-kadang Allah ikut untuk menghukum karena saking parahnya. Kayak umat nabi-nabi zaman dulu itu kan ada yang dihancurkan langsung, ada yang karena memang parah. Hanya ya katanya umat nabi kita yang enggak, umatnya Nabi Muhammad yang Allah menyabar-nyabarkan diri sampai akhir zaman. Ya kan? Enggak dihancurkan langsung. Ya karena saking sayangnya pada Nabi Muhammad. Makanya kita enggak dihancurkan langsung. Tapi mungkin Allah sudah kuat lihat kita tiap hari itu, nomor 1 gitu, mau dihancurkan Indonesia gitu. Nyebeli semua. Kalau lihat berita mungkin Allah sudah mules perutnya pengen mukulin. Nah itu hukuman untuk kejahatan. Jadi itu teodisinya Agustinus. Cuma pikirannya Agustinus tadi ini dibantah lagi oleh orang sana juga, bukan kita. Kalau kamu kan dengerin kayak tadi cuma manggut-manggut. Oh iya ya, berarti memang Allah nggak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan itu manusia. Kadang-kadang kita juga dihukum oleh Allah karena kesalahan kita. Kalau kita kan senenganin nerima gitu. Tapi filosof yang lain zaman itu nggak terima, ndak. Ada salah logis di sana. Yang pertama, seandainya toh itu hasil karyanya manusia, kejahatan dan penderitaan itu, bukankah itu juga Allah tahu dan kuasa untuk menghentikannya? Lah kok Allah diem aja? Apa Allah nggak sayang kita? Pertanyaannya balik ke yang awal tadi. Jadi solusinya Agustinus tidak menyelesaikan masalah. Tetap balik ke pertanyaan awal. Bolehlah disebut bahwa ini salah manusia, hasil karyanya manusia sendiri. Banjir, tanah longsor karena manusia suka nebangi pohon, dan seterusnya lah. Termasuk kamu jomblo tadi. Nah, katanya Schleiermacher, tokoh hermeneutik yang bantah Agustinus, seandainya toh begitu kan Allah juga tahu dan bisa menghentikan kan Allah. Apa susahnya sih Allah ngasih? Misalnya kamu males pendekatan, tapi sama Allah dikasih juga kan, Allah maha kuasa. Tapi kok Allah nggak ngasih? Apa Allah nggak terlalu sayang sama kita? Kan Allah maha penyayang. Atau Allah nggak punya sifat itu? Balik lagi kan persoalannya ke awal. Jadi sudah dikasih solusi bagus-bagus, dimentahkan lagi. Nah, itu logika namanya. Itu yang disebut keterbatasan akal. Yang kedua juga begitu. Katanya siapa sih baik buruk itu selalu pilihan. Kadang-kadang juga orang yang tidak ngerti baik buruk melakukan keburukan. Orang tidak ngerti apa-apa, orang bodoh, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ketika melakukan sesuatu ternyata dia milih yang buruk. Itu berarti apa? Di kepalanya sudah ada informasi tentang keburukan. Lah yang ngasih siapa? Wong dia bodoh. Siapa lagi kalau bukan dia? Lah ya kan lo, inspirasi jahat itu loh. Kamu kan selama ini ngertinya sumber pengetahuan dari Allah langsung, ilmu laduni. Yo pas kebetulan bagus-bagus. Tapi kadang-kadang para penjahat itu juga inspirasi langsung loh. Tiba-tiba punya ide, wah begal cara kayak gini, sip itu. Lo itu gak belajar lo itu. Kira-kira dari mana datangnya kayak gitu? Yang mengizinkan pengetahuan jahat itu masuk di kepalanya siapa? Nah itu gugatan kedua.
Tidak selalu manusia aktornya. Kadang-kadang yang manusia itu tiba-tiba punya ide jahat sebagaimana manusia, tiba-tiba punya ide bagus, menemukan sains, menemukan ilmu baru. Demikian juga menemukan teknik kejahatan yang baru. Kadang-kadang tanpa belajar. Jadi teodisinya Agustinus mentah lagi di sini. Tadi sudah nemu jawaban, dimentahkan lagi.